bapak saya meninggal dunia di hari Jumat, Bapak Panji hadir. Alhamdulillah ikut takziah. Itu umur 65 tahun. Memang sudah waktu. Awalnya cuma sakit lambung 2, tapi pas sudah datang ke dokter macam-macam. Udah tua, udah ini kena ginjalnya, macam-macam. Kalau saya kembali kepada Allah, wajar 65. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan ma min yaumin asbaha fi ibnu adam illa fardallahu alaihi asyrata asya. Tidak ada dari suatu hari di pagi hari, yaitu anak Adam teh manusia, kecuali Allah telah mewajibkan kepadanya 10 perkara. Ini kewajiban kita kepada Allah ini berawal di pagi hari. Kalau kita melaksanakan 10 perkara ini, maka insya Allah andaikan kita wafat kita membawa iman dan Islam. Dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Nah, ketika kita mengamalkan ini, maka kita dapat menjadi orang-orang yang wafatnya husnul khatimah, membawa agama Islam. Apa itu 10 perkara? Awaluha ayazkurullaha ta'ala inda qiyamah. Yang pertama adalah bahwasanya berzikir kepada Allah Ta'ala ketika kita beribadah kepadanya atau bangun untuk melakukan ibadah kepadanya. Jadi dikarenakan ini tahun pagi hari, habis melaksanakan sholat subuh, jangan langsung Allahumma lantas, jangan, zikir dulu. Zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang al-maksurah yang diajarkan oleh Rasul, pertama istighfar 3 kali minimal. Yang kedua membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat subuh. Boleh bacanya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Boleh pakai yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in, lebih sempurna. Baca 10 kali. Kata Rasul dalam hadisnya, orang yang baca la ilaha illallah wa syarikalah sampai akhir 10 kali di setelah sholat subuh, maka Allah berikan keamanan sampai datangnya waktu maghrib. Habis maghrib kayak tadi kita baca 10 kali, maka akan Allah berikan keamanan sampai subuh. Kalau Johor, Asar, Isya mah 3 kali udah jadi masalah. Pentingnya subuh dan maghrib, karena hadisnya tentang kota bikin kota. Beres itu kita baca, kemudian baca Allahumma antas salam wa minka salam sampai akhir, ya jalal wal ikram. Atau sebelumnya kita baca supaya kita terjaga daripada neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa. Baca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar.
Allahumma jinna minna, Allahumma jinna minna, Allahumma jinna minna, Allahumma jinna minna risabilin. Terakhir pakai sabirin supaya kita selamat daripada siksaan neraka. Baru Allahumma antas salam terus sampai akhir. Kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jadi 99, sempurnain dengan la ilaha illallah 1 kali jadi 100. Setelah itu silakan doa. Baru masuk. Inilah orang-orang yang beruntung karena di pagi hari dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu. Dan di sini merupakan kewajiban kita. Penyakit diri ya, biar tenang hati kita, biar lembut ketika kita dinasihati, biar berkah hidup kita, ya, biar Allah sejahterakan keluarga kita. Banyakin zikir. Inna likulli syai'in soqolah wa inna soqolatal qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan pembersih hati kita adalah berzikir kepada Allah. Kalau orang yang suka zikir, suka zikir, tenang Pak, nggak berasa busuk. Karena Al-Quran di sini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asilan. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi hari dan sore. Yang pertama zikir. Yang kedua wasani sakrul Allah. Yang kedua adalah nutup aurat. Ini ya, tutup aurat kita, keseharian kita. Buat apa kalau kita lihat-lihat juga? Nafsu juga kagak. Udah aki-aki masih pakai celana kolor B jalan keluar, kelihatan tuh pahanya, dosa. Bahkan sebaiknya jangan dijadikan imam kalau itu orang masih terbuka auratnya ketika di luar rumah. Jangan jadi imam. Salah satu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya baru sampai sejengkal kepalanya dibanting oleh malaikat. Di antaranya adalah imam yang tidak disukai oleh makmum. Mengapa tidak disukai? Pertama, mungkin bacaannya nggak baik, tidak sesuai makhraj dan tajwidnya. Yang kedua, akhlaknya di luar sholat nggak sesuai sampai auratnya terlihat. Udah jadi imam masih resep main gaple. Udah jadi imam masih resep main bola pakai kolor. Kalau main bola pakai panjang, makanya beli. Kalau kita pengen ini beli kolor silakan, cuma harus di bawah dengkul lutut. Hati-hati itu karena biasa itu, ya kelihatan pahanya kayaknya nggak dosa baik, padahal itu berdosa. Jadi ya, udah ngapain kita lihat aurat kita ya, pakai celana alfiah tuh yang semata iya sebetis. Kita enak insya Allah tertutup aurat. Yang paling khawatir adalah anak dan istri kita. Hati-hati Pak. Kalau kita membiarkan istri kita terbuka aurat, maka itu dosa ngalir terus buat kita. Ya, saya bukan takutin. Hati-hati yang punya istri rambutnya kelihatan. Kalau perempuan auratnya aurat dilihat oleh orang lain, itu suaminya diem baik, dosa besar buat suaminya dari sini. Tidak, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Oleh masih bukan bilang iman, udah mana buat siapa sih, marah ini buat suami. Dah
anak-anak kita yang perawan, hati-hati, jangan bangga melihat anak terbuka auratnya. Jadi polisi, polwan sampai kurungan rambut atas vaksinnya perempuan, anak polisi gak. Padahal perempuan itu auratnya kemana-mana kelihatan orang tuanya, dia jangan bilangin ngalir terus itu dosa. Masya Allah. Ingat, ini Islam agar nanti Islam ini kebawa sampai kita meninggal dunia. Khawatir kalau orang yang terbuka, isi kita pun terbuka, anak terbuka, takut Islam nggak kebawa sampai kita meninggal dunia. Nah, untuk ini dua itu yang nasihat kita. Yang ketiga, itmamul wudu'i fi awqati, sempurnakan wudu di waktu-waktunya. Sempurnakan wudu kita. Nah, berarti agar dia sempurna wudu kita, jelas kudu pakai ilmu wudu. Pakai ilmu wudu. Cara wudu yang baik bagaimana? Jangan terburu-buru sebelum berwudu. Dapat doa dulu, tahu. Yang jelas ini merupakan kewajiban kita kepada Allah. Berawal di pagi hari agar kebawa ke Islam. Orang yang sering berwudu akan terjaga hidupnya. Coba. Jarang sekali orang yang sedang punya wudu mulai berubah. Nempel juga hanya sayang. Tapi kalau orang udah punya wudu di luar, nggak boleh melihatnya mentok. Tapi kalau dia punya wudu, bisa punya wudu. Dan kalau orang udah biasa punya wudu, pengennya ibadah terus. Coba jajalin, nggak usah lama-lama. Seminggu, ya Allah, saya lihat seminggu wudu terus setiap hari. Batal wudu. Coba bedain nanti setelah seminggu tak punya wudu, akan terasa nikmat ketika kita punya wudu, pengennya ibadah. Yang dipegang juga pengen tasbih, buka HP pengennya yang bagus-bagus. Kalau kita punya wudu, kenapa? Dibimbing terus. Malaikat terus selalu membimbing orang yang dalam keadaan bersuci. Ya. Yang keempat, itmamus sholat fi awqatiha, nyempurnain sholat di waktu-waktunya sholat. Saya sering mengatakan, sholat yang paling ideal cuma 3, di masjid atau di musola, di awal waktu dan berjamaah. Jadi patokan buat kita. Di masjid atau di musola saya sholat, di awal waktu saya sholat, dan selalu berjamaah. Kalau ini jadi patokan hidup kita, bahagia kita. Bahagia. Islam kita kebawa sampai kita meninggal dunia. Dan cara sholat yang baik ya harus pakai ilmunya juga. Ya, harus pakai ilmu. Kita lagi sedikit-sedikit bahas masalah fikih, ilmu sholat. Kemarin bagaimana tata cara sholat yang baik, ya, berbahas sedikit-sedikit. Ya, sempurna ibadah kita dalam Allah. Singkat, yang kelima, al-khamisu al-amru bi wa'dillahi fi sya'nil rizqi. Nih, harus merasa aman terhadap janji Allah di dalam masalah rezeki. Berawal di pagi hari tentang masalah pagi hari, jangan memikirkan masalah duniawi dulu. Justru harus pikirkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali pagi hari dengan ibadah. Makanya beruntung bagi orang di pagi hari sebelum dia beraktivitas duniawi, terlebih dia laporan kepada Allah, melaksanakan sholat subuh. Sampai subuhnya berjamaah, Rasul janji, man sholat subha fi jama'atin
Fahuwa fi zimatillah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka hidupnya sudah dijamin, ditanggung jawab oleh Allah. Inna syaruziko, kalau dia hidupnya diberkahi rezekinya. Wa in mata, dan kalau dia meninggal dunia, wa in mata dakhala jannah, Allah janji dengan dimasukkan ke dalam surga. Subuh berjamaah. Sekarang sih enak senal 5. Kemarin 4. Sekarang mana yang enak? Bangun jam 4 masih ada waktu buat tahajud, buat witir. 5 kali. Biasain sampai kalau. Nah, jadi aman, enggak usah pagi-pagi, jangan pusingin otak kita, diri kita dalam masalah duniawi. Kalau orang pagi-pagi belum ibadah sudah mikirin duniawi, maka dia mati dalam keadaan ngurusin dunianya. Maka juga ini dunia dibawa ada juga. Kata Rasul, dunia jibatun, dunia itu adalah bangkai. Maksudnya bukan nggak berarti. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa dunia ini tergantung orang yang megangnya. Kalau dipegangnya itu dunia dengan agama, maka dunia bisa jadi ladang akhirat. Mobil dunia, tapi kalau mobil dipakai buat ibadah, mobilnya mobil buat akhirat. Kita nyari harta duniawian, tapi kalau kita harta kita gunain dengan yang baik, ngasih makan istri, ngasih makan anak, berikan pendidikan buat anak, disedekahin itu harta kita, maka itu duniawian harta bisa jadi ukhrawi, ladang akhirat. Dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah dari binatang yang melata di muka bumi ini kecuali semuanya Allah telah berikan rezeki masing-masing. Hati-hati jangan terbawa oleh arus orang-orang luar negeri. Cukup 2 anak saja. Akhirnya punya anak 2 berketakutan baik. Kalau nambah anak lagi, khawatir nanti nggak bisa berdiri. Udah ketakutan, hilang tuh Allahnya. Padahal ketika anak terlahir, Allah sudah menentukan rezekinya masing-masing. Dan ketakutan belum apa-apa yang pikir nanti malam otak yang main harus yakin janji tentang masalah rizki Allah ya di pagi hari. Wasadisu, dan yang keenam, al-qanaatu bismillah biqasamillah, yaitu qanaah ya, terhadap bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih qanaah? Menerima apa adanya. Di sini ada yang kerja kantoran, ada kerja yang di ladang, di kebun, di sawah, ya, ada yang warung, macam-macam ya. Ada yang jadi arsitek, ada yang jadi aparat pemerintah, ya, masing-masing. Udah ketentuan dari Allah, tinggal cara kita menggunakan itu. Kalau kita kasih kita. Ya. Terima. Dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isal fil hayatid dunya. Kami telah membagi dan kalian telah kehidupan masing-masing dalam kehidupan. Udah dibagi masing-masing. Yang penting dalam usaha kita tidak terganggu ibadah kita. Dalam usaha kita tidak terganggu ibadah kita. Kalau itu usaha dapat mengganggu ibadah kita, keluar dari usaha itu. Keluar. Jangan. Tapi kalau kita usaha tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah, lanjut. Itulah salah satu yang jadi ibadah.
saya mengatakan jangan terbalik, ibadah sisa usaha. Salah itu. Justru usaha itu sisa daripada ibadah. Prioritaskan ibadah kita. Allah enggak minta banyak-banyak, Pak. Asal 5 waktu tetap ada waktunya. Bahagia. Silahkan pakai sisanya buat usaha. Yang penting pas datang panggilan Allah, laksanakan, kerjakan, tunaikan, itu perintah Allah. Kali 5 menit, bener ya? 5 menit kayak sampai itu nanti kul. Justru kalau ibadah bagi kita para cuma 5 menit, Masya Allah, nggak merasa gagah bagi kita. Coba nikmatin ketika kita sedang ibadah kepada Allah. Kita usaha dari jam 8 sampai setengah 12 kuat, nikmatin. Makanya Allah sudah kasih rem tuh. Kalau kita sudah umur 50 ke atas, banyak yang pada pensiun ya, wayahnya udah langkahnya ke masjid, banyakin diam di dalam masjid. Jadikan masjid atau rumah ini tempat terlama buat kita. Kalau sudah pensiun mah ngapain lagi mah? Ya Pak. Kalau kita udah pensiun ngapain lagi? Makan udah mulai dikurang-kurangi. Ini nggak boleh makan kolesterol. Ini nggak boleh darah tinggi. Udah macem-macem kan? Ya betul ya. Sama hubungan biologis yang mulai berkurang. Dalam rumahnya umur 58 pensiun. Udah sebentar lagi. Kemarin orang tua saya meninggal dunia di hari Jumat. Bapak Panji hadir. Alhamdulillah ikut tajian. Itu umur 65 tahun. Memang sudah waktu. Awalnya cuma sakit lambung 2, tapi pas sudah datang ke dokter macam-macam. Udah tua. Udah ini kena ginjalnya, macam-macam. Kalau saya kembali kepada Allah, wajar 65 tahun ibadah nggak pernah diservis. Nah kita pakai motor 1 tahun, motor udah servis, coba pakai motor. Ini Allah masih kita 65 tahun nggak pernah diservis, tapi masih bagus. Pas akhirnya sakit, kebuka soal penyakitnya, wajar. Kayak kita lah servis motor gitu. Wah ini cuma servis ringan doang. Datang ke tempat servis, Pak ini diganti. Baru 300.000, 800.000 habisnya. Ya seringnya gitu lah. Saya mas sering. Ini perlu diganti, Pak. Banyak orang yang ganti. Kalau udah kebuka sama ahlinya pasti ketahuan penyakitnya. Nah ini juga kita sama. Bikin lemah kita, semakin tua bikin lemah, bikin berkurang kenikmatan yang Allah kasih, dan bikin berkurang fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita kembali kepada Allah, karena jasad tidak ada artinya. Yang berarti kita nanti menghadap kepada Allah. Makanya jasad tanpa ruh maka jasad ada arti. Disebutlah bangkai. Begitu juga sama di musola. Buat apa musola mentereng, musola mewah, megah, tapi nggak ada penghuninya, sama saja bagaikan jasad tanpa ruh. Makanya ruh musola ini adalah 1. Melaksanakan sholat jamaah. 2. Diisi dengan takbir seperti ini. Ini ruhnya musola. Kalau musola udah gak ada jamaah, musola udah gak ada kegiatan taklim, itu bangke bongkar. Ngapain bagus-bagus ini? Bongkar. Kayak jasad tanpa ruh. Ini jasad udah berhenti kubur, udah gak ada manfaatnya. Kalau udah ruh keluar dari jasad, ada manfaatnya. Istri kita yang paling cakep juga, kita meninggal dunia akan nemenin kita. Kalau kita boro-boro nemenin, malam-malam kita lihat kamar seret banget. Jangan siapa yang lagi bentuk, jadi takut.
bimbing hati kita. Itu yang ke-7, ke-6. Yang ke-7, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Apa tawakal? Menyerahkan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak Tuhan melainkan Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Serahin semua sama Allah. Tapi yang namanya tawakal ikhtiar jalan. Ya, jangan saya tawakal pada Allah punya duit, yang namanya tawakal ikhtiar semaksimal mungkin baru berserah kepada Allah. Itu namanya tawakal. Contoh orang yang bertawakal masalah jodoh, dia ikhtiar cari jodoh semaksimal mungkin. Belum dapat juga harus serahin sama Allah. Ya Allah, kau janji dalam Al-Quran, wa khalaqnakum azwaja, bahwa kau ciptakan kami ini semuanya berpasang-pasangan. Saya ini udah nyari bertahun-tahun kalau melajang, ini Allah begitu. Ini mah dia terus jodoh datang, kata bapak nih, umur udah 35 tahun belum nikah, terus jodoh datang nenek syukurin. Datang nenek, ayo deh. Jadi untuk ikhtiar dulu baru nyerahin sama Allah. Hanya kata guru Fatimah, udah ikhtiar ustaz, kiai ngapain kalau punya kebun, datang ke kebun, ada pohon pisang yang miring, ratain pohon pisang, itu ikhtiar dalam masalah rezeki. Punya empang ada yang bolong-bolong, tutup-tutupin di rumah, itu ikhtiar. Kalau bapak sudah jelas kerja semuanya kan baik, itu ikhtiar dalam memberikan mencari rezeki, tapi usaha bukan untuk mendapatkan rezeki. Rezeki mah usaha dan tidaknya itu Allah yang ngasih. Masalah ikhtiar ini adalah amal ibadah kita. Makanya ada janji dari Rasul, man kasaba ala yalihi min halalin bahwa fisabilillah. Siapa orang yang berikhtiar usaha buat keluarganya dari cara jalan yang halal, maka sebenarnya dia sedang jihad fisabilillah. Yang ke-8, as-sabru ala amrillahi ta'ala wa qadarihi, bersabar pada keputusan dari Allah dan tujuan dari Allah. Sabar. Sering emang berat Pak, sabar. Sabar dalam taat kepada Allah. Kayak kita ngaji ini sabar. Ada yang ngaji lacem lagi bisa. Sabar, bentar datangnya ini sakit. Sabar. Ya, bangun tahajud berat nggak? Sabar. Setelah kita bangun ya Allah, langsung kita yakin as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat lebih baik dari bangun langsung, karena sholat lebih baik. Bangun, lihat jam siapa? Selimut tarik lagi. Sayang Pak ya, sayang. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam maksiat, diajak hura-hura, diajak bebas. Kemarin tahun baru hati-hati, diajak hura-hura sini. Kalau sebatas hura-hura goplah doang sih, ya paling pekerjaan makruh. Tapi yang khawatir di situ ngumpul laki-laki perempuan, pura-pura terbuka aurat, nauzubillah min. Ya, para artis ada begitu. Jangan kita ya. Jangan lagi itu tahun baru kan. Bukan tahun baru kita itu. Paling sini itu. Terus sabar dalam musibah. Ya. Kadang kekurangan rezeki, sabar. Ada keluarga kita yang meninggal, sabar. Ada yang kebakaran, sabar. Kelaparan, sabar. Musibah, ujian dari sabar. Terus aja jalanin, karena roda kehidupan kita selalu berputar. Biarin saat ini saya di bawah, insya Allah bentar lagi saya akan di atas.
Cuma kalau masalah duniawi jangan lihat orang ke atas. Ya, ini yang bikin penyakit hati. Ini mah melihat tetangga kita punya kulkas baru beli, kulkas cakep, kita yang dingin. Tetangga beli kompor baru cakep, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, tahun baru 2023 kita yang masuk rumah sakit. Akhirnya di tetangga kita terus. Ya, namanya bukan bersabar. Yang kesembilan yaitu asyukur ala nikmatillah, bersyukur atas nikmat Allah. Enggak ada terbaik nikmat kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan di sini wa awal nikmati hiya sihatul jismi. Awalnya nikmat dia itu adalah sehat jasadnya kita. Nah, wa a'dhamun ni'am nikmati hiya dinul Islam. Dan yang paling agungnya nikmat yaitu nikmat beragama Islam. Jadi kita sekarang agama Islam ini nikmat terbesar buat kita. Nikmat terbesar. Ayo mudah-mudahan Islam kita sampai ke bawah lidah kita. Amin. Yang terakhir, yang terakhir al-aklu minal halal, makan dari yang halal. Jangan sekali-kali nasi anak istri dari orang lain. Ingat, haram ini ada dua. Satu bisa haram zatiahnya, kedua bisa haram cara memperolehnya. Kalau zatiahnya terpaham, daging babi, daging anjing jelas, ya binatang-binatang yang bercalin haram, nggak kita makan, udah jelas. Yang bertaring nanti udah jelas haram. Tapi yang kami khawatir adalah cara memperolehnya ini. Yang Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun min suhtin, tidak akan masuk dalam surga daging yang terbuat dari barang haram. Sampai ya, kita jaga lisan kita ya, insya. Mudah-mudahan 10 poin ini saya ulangi. Pertama, berzikir kepada Allah. Kedua, menutup aurat. Ketiga, menyempurnakan wudu. Keempat, menyempurnakan sholat tepat pada waktunya. Yang kelima, yakin bahwa rezeki adalah ketentuan dari Allah, Allah yang jamin. Yang keenam adalah qanaah, dan yang ketujuh bertawakal. Yang kedelapan bersabar.